ma'as sabir. Berarti kata kuncinya di kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustaz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya udah kuliah, udah global, mana-mana udah nyebar, bener nggak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum soalnya nggak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya, kan muncul seliweran di YouTube, seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya bukan, tapi muncul 4 lagi. Wallahu a'lam tuh gimana ceritanya ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadisnya Hasan ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga. Bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW. Itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama Al-Fain ya, benar. Al-Fain terus menjadi terakhir 5,000 ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, orang enggak, itu nggak masuk itu. Jadi malaikat tuh ada yang mulia. Di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut, dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani ya. Dalam bahasa Arab belum ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat Nabi yang awal dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya. Tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikirin pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, kita tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya di kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustaz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya udah kuliah, udah global, mana-mana udah nyebar, bener nggak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum soalnya nggak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya, kan muncul seliweran di YouTube, seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya bukan, tapi muncul 4 lagi. Wallahu a'lam tuh gimana ceritanya ntar ya. Kalau ini muncul, semua negara ntar beli vaksin lagi, habis nggak ntar devisa negara? 2 tahun lagi muncul lagi. Kira-kira negara masih punya duit nggak? Maka nanti negara itu semua berutang. Herannya utang sama siapa ya? Amerika ngutang, Cina ngutang, Jerman ngutang, UK ngutang. Indonesia cetek utang kita itu cuma 6.000 triliun.
Amerika udah kuat triliun. Utangnya masih apa? Nah, itulah dia mereka. Kita nggak usah kasih istilah, karena saya nggak tahu istilahnya. Termasuk ke bab konspirasi lagi ya. Nggak, itu udah jelas sudah. Hanya antum yang mencoba untuk menghibur diri aja, yang belum melek matanya melihat kejadian hari ini. Amerika bilang bukan mereka yang buat virus. Cina juga bukan juga. UK kemarin ada, tapi kata mereka bukan juga. Terus siapa dong? Ya mereka itu juga tuh. Siap nggak nanti menghadapi fitnah itu? Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal, As-Samiri, Al-Masih yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari. Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu di hadis Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang, setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman, baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama, ya. Coba yang ngerti ekonomi, ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, nahan terjangan efek bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dayadi masih aman ya. Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat paceklik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit. Gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap tumbuh. Kuat nggak kita tertutup? Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala, melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan. Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja. Nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua. Nabi itu basyiran wa naziro. Nggak hanya kabar baik aja, dikasih tahu surga, neraka. Nggak cukup, harus ada nazirnya juga. Dan yang membuat saya agak gemetaran itu ketika baca hadis. In yakhruj, jika dia keluar, lalu saya bersama kamu, fa ana hajijuh. Maka akulah hujah kalian melawan dia. Jika tidak, maka itu berpulang kepada kalian. Dan yang repot yang kedua ini. Kalau dia keluar, Dajjal, Nabi udah nggak ada kan? Gimana kita? Maka mesti temukan Al-Mahdi. Hajitnya Nabi. Siapa waris hujahnya Nabi? Al-Imam Al-Mahdi. Jadi doktrin Al-Mahdi ternyata bukan hanya dalam Islam. Jadi ini bukan doktrin Syiah, kita nggak ada urusan sama Syiah. Ya, Syiah, Mahdinya Mahdi dia. Mahdi dia imam ke-12 yang hilang. Bagi kita bukan. Ya, Al-Mahdi min waladi Fatimah. Sama dengan Syiah. Dari keturunan Fatimah. Tapi bukan imam yang ke-12 itu, bukan. Oke? Terus siapa? Ya keturunan Rasulullah. Zuriat Nabi. Ya Hasan Hussein gabunglah di dalam dirinya. Ya. Jadi zahirnya keturunan Nabi, batinnya pewaris Ahmad. Jadi zahirnya Ibnu Muhammad, batinnya Ibnu Ahmad. Itu yang disebut ismuhu ka ismi, wa ismu abihi ka ismi abi. Jadi tolong kalau antum udah ngaji kitab ini, jangan lagi nerjemahin namanya Muhammad bin Abdullah. Ya ke laut aja. Ya berarti gagal ngajinya. Kalau kayak gitu, udah banyak habaib. Tanya Habib Nagib nih dari dulu. Keluarga Ba'lawiyah yang namanya Muhammad bin Abdullah kan banyak. Bukan Mahdi loh kan? Bukan Mahdi. Temannya Mahdi. Mana Pak Mahdi? Hadi, nyari-cari sandaran dia. Rindu Pak Mahdi, jarang datang antum ya.
Jadi apa makna ismuhu? Kembalikan ke makna ismu. Coba saya sekarang nanya. Kemarin kan saya yang jelasin. Apa aja itu ismu? Musa jangan jawab. Pasti bisa jawab. Ism ada dua maknanya. Satu. Ayo, catat dong. Ya, biar masuk. Jadi sekali antum nyatet, itu masuk ke pikirannya tuh. Yang ditulis kertas, tapi masuknya ke, coba aja rasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kalau nulis itu akan membuat ilmu nengket. Kasih tanggal, buat aja walaupun tulisannya ceker ayam. Sesekali coba latih. Nah, nanti ada yang akan ngajarin cara buat map, brain map ya. Nah, ini Pak Dokter jago nih buatnya nih. Jadi kalau buat catatan tuh pakai panah-panah aja. Tapi kalau panahnya beres, kalau panahnya ada rambut keritingnya repot tar ya. Jadi ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. Dua itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi total, mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja kedapatnya. Dekat dikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau, kulluh, semua yang masuk dalam rohani Nabi, turun kepada beliau. Kalau nggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi Isa aja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada Nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri. Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada Nabi masuk ke dalam pohon, nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya. Jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga. Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga. Bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati antum ketemu wali syaitan ya, waltan. Bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab, gagah-gagahan, sok-sokan. Kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi ya. Taib.